Kisah dari Ratu Kidul. Satu gitu. Iya loh. Astagfirullahaladzim. Pantas hati. Ayo, Mas Budi, gak apa-apa Mas. Allah Akbar Mas. Ya Allah. Ih, bangun, 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 bangun. Ih, mimisan sampai Mas. Tuh, coba kaca-kaca. Ya Allah. Sakit sekali, Dik. Di itu dulu, dibersihin dulu, dibersihin dulu. Dibersihin. Dibersihin dulu. Coba lihat. Oke, udah mendingan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh, Siapa dia, Dik? seperti dayang apa ya? Astagfirullahaladzim. Iya loh, Apa dia menyampaikan sesuatu kepada kita, Dik? kurang paham. Coba kita tanyakan, Dik. Coba ya, kita korek informasi. Permisi, Assalamualaikum. Ini dengan siapa kami berhadapan? Kalian sudah ditunggu oleh Sang Kanjeng Ratu. Oh, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Iya loh. Silakan lewati pintu ini. Oh, pintu ini. Disuruh melewati pintu ini, Dik. Iya, coba ya. Ayo kita coba. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Loh, Kita berada di mana ini, Dik? Mana dayang itu, Dik? Masya Allah. Dayangnya kemana itu? Iya, makanya itu. Subhanallah. Subhanallah. Siapa beliau? Atau jangan-jangan ini yang dimaksud dari dayang tadi, saudara? Kemungkinan sekali, Dik. Sepertinya mereka mau hampiri kita, Dik. Iya loh. Itu Itu ada bukankah tiga beliau Kanjeng Ratu Kidul? Iya. Loh, atau jangan-jangan itu keluarganya Pak Rido apa ya? Kemungkinan sekali, Dik. Itu ada anaknya satu itu perempuan. Yang di tengah. Oh, ini mungkin anaknya yang dimaksud, titisan dari beliau yang sedang diincar oleh Raja Iblis tadi, saudara. Mungkin kita coba untuk maju ke depan kali. Namun sebentar, saudara, ini kameranya agak ngeblur. Oke. Oke, jelas ya. Jelas ya, saudara. Abadikan momen ini. Mungkin kita akan menyambut beliau karena beliau juga menyambut kita. Mungkin ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan kepada kita, saudara. Ya, betul sekali, Dik. Ayo masuk ke dalam. Kanjeng Ratu. Bawalah mereka terlebih dahulu, wahai anak-anakku. Baik, Kanjeng Ratu. Baik, Kita amanin keluarganya Pak Rido dulu. Ayo. Ya, Dik, ayo. Monggo Pak, cepat Pak. Udah, udah. Pak. Pak. Kok ini seperti nggak sadar ya? Ini Dia belum sadar masih ini. di bawah naungan, di bawah alam sadar ini. Iya, betul sekali, Dik. Masih diam saja ini. Ini sama ini anaknya. Ini anaknya ini. Iya. Anak-anakku, kemarilah. Kami ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Beliau mengatakan kita disuruh maju ke depan seperti ada yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Kita kesana, Dik. Sebentar, saudara. Ada pesan penting yang harus aku sampaikan kepada kalian. Maju, Mas. Prajuritku, berikan terlebih dahulu peti ini kepada mereka.
Masya Allah, Masya Allah. apa ini? Subhanallah. Subhanallah. Beliau ingin menyampaikan sesuatu maksudnya. Iya. Kita taruh dulu. Aku adalah Nyi Roro itu, ratu dari batas antara dunia manusia dan alam halus. Banyak dari kalian mengenalku sebagai penjaga lautan. Tapi hari ini aku datang bukan membawa gelombang. Aku datang membawa kebenaran. Wahai manusia, kalian hidup di zaman yang penuh hilau, tapi juga penuh tipu daya. Kalian mengejar kemenangan dalam bisnis, kekuasaan, asmara, dan pengaruh. Tapi kalian lupa bahwa kemenangan yang tidak dilandasi kebenaran adalah kekalahan yang hanya ditunda. Banyak dari kalian mencarinya lewat jalan gelap, seperti menyembelih ayam hitam, menanam tumbal, menyerahkan diri kepada hodam dan jin, demi kemenangan semu yang takkan bertahan. Kalian datang ke lautan, mencari restu dari makhluk halus, berharap kekayaan datang, berharap saingan tumbang, berharap cintanya pulang. Tapi ketahuilah, kemenangan yang sejati bukan berasal dari kesaktian, tapi dari keberanian menegakkan yang benar. Sesungguhnya kebenaran itu tinggi, dan tidak ada yang melebihi tingginya. Aku, Nyi Roro itu, telah menyaksikan ribuan tahun perputaran manusia yang menang karena tipu daya, tumbang dengan jimat, yang menang karena sihir, terjerat oleh jin yang ia panggil sendiri. Tapi ia menang karena kesabaran, karena jujur, karena istiqomah dalam kebenaran. Itulah yang namanya menang dalam panaman langit. Maka dari itu, upeti ini kuserahkan kepada kalian untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Upeti ini kuberikan nama Dharma Wijaya, yang berarti kemenangan karena kebenaran. Mengapa aku menyerahkan upeti ini kepada kalian? Karena aku percaya jalan yang kalian tuju adalah jalan untuk kebenaran, untuk kemaslahatan umat manusia. Itulah mengapa aku menyerahkannya kepada dirimu, supaya makhluk-makhluk yang mengganggu dari belakang, yang mengganggu untuk kehidupan bangsa manusia, supaya mereka sadar akan kebenaran dan akan kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Itulah mengapa aku amanahkan upeti tersebut kepada anak-anakku, supaya bangsa manusia bisa merasakannya. Wahai kalian, wahai umat manusia yang menuju ke jalan yang salah, berhentilah mencari kekuatan dari jalan belakang. Berhentilah menggadaikan nurani kalian hanya demi kemenangan sesaat. Berhentilah membuat perjanjian yang kalian sendiri tahu
akan kalian sesali. Jika kalian ingin menang, menanglah karena kejujuran, menanglah karena amal, menanglah karena doa dan perjuangan. Kemenangan sejati bukan saat musuh kalian tumbang, tapi saat hati kalian bersih dan Tuhan ridho atas hidup kalian. Pilihlah jalan lurus, meski sepi, meski penuh ujian, karena justru di sanalah Tuhan berjalan bersamamu. Terima kasih atas semua wejangan. Terima kasih Kanjeng Ratu. Baiklah, kami akan mengemban amanah panjenengan semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kanjeng Ratu. Kami akan mengalahkan Raja Iblis itu dengan lantaran batu ini. Terima kasih. Terima kasih Nyai. Entah kenapa di sini walaupun hujan kita tidak merasakan sesuatu yang dingin loh. Justru kita merasakan sangat sejuk sekali di sini. Nah, Sangat segar sekali udaranya. iya, mohon maaf ya saudara ya karena kamera kita ini suka terkena air hujan. Kita nggak merasakan basah ya Mas Budi ya, Enggak. walaupun badan kita basah. Iya. Baiklah, terima kasih Kanjeng Ratu. Terima kasih banyak. Coba ini dibuka dulu. Masya Allah. Subhanallah saudara. Oh jadi ini batu yang dimaksud beliau. Oke. Mas Budi, batu mas. Berat banget batunya. Subhanallah. Oh, itu ya, Dik. Siapa Siapa beliau? Kok kayak Eyang Syekh? Masya Allah. Coba kita dekatin yuk. Ayo, Dik. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Sekali. Nah, Masya Allah. Beliau datang menghampiri kita, saudara. Apa yang beliau sampaikan kepada kami? Di sini saja kali ya. Sebentar saudara, saya bersihin kamera terlebih dahulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah lama aku tidak menjumpai kalian. Kemarilah kalian. Ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian untuk kemaslahatan umat manusia. Dan bawalah batu itu di hadapanku.
Mas Budi, ini Kenapa nih? beliau menyampaikan batunya dibawa ke sana. Oh ya. Sekali lagi, perkenalkan, aku Maulana Ishak. Bukan datang membawa pujian, melainkan membawa suara dari langit yang sering kalian dengar, tapi enggan kalian dengarkan. Hari ini aku ingin bicara kepada kalian yang telah Allah percayai dengan amanah. Amanah sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai penyampai kebenaran, bahkan amanah sekecil menjaga satu rahasia atau mengemban satu pesan. Wahai kalian, amanah bukan sekedar tugas. Amanah adalah janji. Janji yang kalian ikrarkan di hadapan Tuhan, bahkan sebelum kalian dilahirkan ke dunia. Kalian mungkin lupa, tapi roh kalian tidak akan lupa. Di alam roh, kalian telah berkata, Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Lalu ketika kalian datang ke dunia, Allah berikan kalian jabatan, ilmu, kehormatan, pengikut, kepercayaan, bukan sebagai anugerah kosong, melainkan sebagai ujian. Wahai kalian para cucuku dan umat manusia yang lain, berapa banyak yang hari ini di atas mimbar, tapi jiwanya kosong karena amanah yang dilalaikan. Berapa banyak yang bicaranya benar, tapi tindakannya mengkhianati janji awalnya kepada Allah. Ingatlah, orang yang mengkhianati amanah bukan hanya mencoreng nama di dunia, tetapi juga menggugurkan kehormatan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Apalah artinya ilmu tinggi jika kalian diam saat melihat kebatilan? Apalah artinya gelar jika kalian gunakan untuk melindungi keserakahan? Amanah adalah batu yang berat, tapi jika kalian memikulnya dengan jujur, maka ia akan menjadi sayap yang mengangkat kalian ke tempat yang mulia. Dan jika kalian mengkhianatinya, ia akan menjadi beban yang menyeret kalian ke dalam jurang kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, jagalah amanah tersebut baik-baik. Sebarluaskanlah kepada umat manusia. Maka dari itu, aku menyampaikan saran kepada dirimu, wahai cucuku. Pecahlah batu tersebut, supaya umat manusia yang lain mendapatkan bagiannya masing-masing. Karena banyak sekali umat manusia yang saat ini membutuhkan pertolongan, supaya mereka terhindar dari hal-hal gaib,
supaya kehidupan mereka itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, Maulana Ishak, tidak ingin melihat kalian berdiri megah di dunia, namun terhina di hadapan Allah. Karena aku tahu, lebih baik menangis sekarang karena takut hianat, daripada menangis di akhirat karena diseret ke neraka, karena amanah yang diabaikan. Maka dengarkanlah, jalankan amanah itu dengan takut, tapi jangan lari dari tanggung jawab. Luruskan niat dan mintalah kekuatan kepada Allah, karena hanya dengan pertolongannya amanah itu bisa ditunaikan tanpa celah. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada dirimu serta umat manusia yang lain. Sampaikanlah pesanku ini, Kyokyo. Baiklah Eyang, kami akan mengemban amanah sesuai perintah dari Eyang. Terima kasih banyak Eyang. Terima kasih banyak ya. Masya Allah, air laut tiba-tiba naik Mas Budi. Seketika air laut nyambut kita dengan baik. Subhanallah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Baik ya. Kami mohon pamit ya. Kami akan mengantarkan mereka untuk kembali ke alam manusia. Kami pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ada portal itu depan. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu ada apa Dik? Itu ada makhluk lagi Dik. Akan benar. Astagfirullahaladzim. Oh, tidak akan. Kami tidak akan menyerahkannya kepada diri Anda. Hidup atau mati itu urusan dari Yang Maha Kuasa, dan Anda tidak ada campur tangannya dengan dirinya. Kalau boleh tahu, di mana raja Anda? Sepertinya Anda ini adalah tangan kanan dari Raja Iblis tersebut. Oh begitu, Mas Budi, taruh sini Mas Budi. Iya, kotaknya taruh sini. Dibuka Mas Budi. Dibuka. Oh, jadi Anda juga mengetahui batu ini? Biar lebih jelas kita